Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dari Kristus. Warta Jemaat GKI Purwodadi, Majelis Jemaat GKI Purwodadi akan menyelenggarakan perjamuan kudus dalam ibadah 3 Januari 2021 dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka perjamuan kudus dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online pada tanggal 3 Januari 2021. Untuk itu, anggota jemaat dan simpatisan agar dapat menyediakan secara mandiri roti dan anggur, air teh sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Atau anggota jemaat dan simpatisan dapat mengambil roti dan hosti yang disediakan di gereja. Hosti dan anggur dapat diambil di kantor GKI Purwodadi mulai hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pada jam kerja kantor, yaitu jam 8 sampai dengan jam 15. Demikian warta gereja. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Minggu hari ini adalah hari Minggu pertama setelah hari Natal. Tema ibadah kita adalah bersukaria menyambut Sang Penebus. Kita kembali diingatkan, apakah dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita sudah menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang pantang menyerah bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Atau kita masih menjadi pribadi yang seringkali bersikap pesimis, seolah-olah kita tidak memiliki Tuhan yang selalu mendampingi dan menaungi serta memelihara kita setiap hari. Terkadang kita juga lebih memilih menggunakan kekuatan diri kita sendiri untuk menghadapi seluruh kesulitan hidup ini. Sehingga tanpa sadar kita berjalan di dalam kesombongan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memelihara kami, menjagai kami, dan Engkau mengajarkan banyak kepada kami setiap hari melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan atas peristiwa-peristiwa tersebut, karena dari sana kami bisa belajar banyak. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak selalu bisa menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terkadang apa yang kami lakukan, apa yang kami pilih setiap hari bukan menjadi sebuah pilihan yang bijaksana ketika mengalami kesulitan hidup kami. Kami terkadang menggunakan kekuatan kami sendiri daripada berjuang bersama Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang terkadang tidak sabar ketika menunggu janji-Mu dinyatakan pada kami. Ampunilah kami yang sering kali membutuhkan diteguhkan berkali-kali, seolah-olah kami lupa memiliki Allah yang hebat. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah dari Tuhan diambilkan dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Malaikat turun
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, dan kami akan mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bersama-samalah dengan kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan. Bukalah telinga kami, pemikiran kami, dan hati kami, supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berharap dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai yang ke-40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita memiliki beragam pengalaman tentang menunggu, dan harus saya akui, bagi saya pribadi, terkadang menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan. Pernah suatu hari teman saya telepon dan berkata akan main ke Purwodadi. Dia akan berangkat dari Jakarta pukul 9, tiba di Purwodadi pukul 1 siang. Dan untuk dapat menyambutnya dengan baik, saya mengkosongkan semua kegiatan di hari itu dan merencanakan akan mengajaknya menikmati kuliner-kuliner yang ada di Purwodadi.
Setelah jam 1 siang, dia tidak kunjung tiba. Saya mulai gelisah dan saya mulai kontak dia. Tapi ternyata HP-nya mati. Saya berusaha berpikir dengan positif, mungkin dia masih dalam perjalanan. Mungkin jalannya macet. Tapi setelah jam 2, jam 3, tidak ada tanda-tanda kemunculannya. Dan setiap jam saya berusaha untuk menghubungi dia terus. Dan barulah pada pukul 5 sore saya berhasil menghubunginya. Ternyata dia baru saja bangun tidur dan lupa akan rencananya untuk berkunjung ke Purwodadi. Terus terang saja rasa senang akan bertemu teman lama saat itu berubah menjadi rasa jengkel dan rasa kesal. Karena ternyata pada hari itu saya menghabiskan waktu seharian dengan cara yang bodoh. Seharusnya ada banyak hal yang dapat dikerjakan, tapi karena menunggu semuanya menjadi kacau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada saat menyiapkan khotbah ini dan mengingat peristiwa itu, saya berpikir, saat itu saya harus menunggu 8 jam dan saya sudah merasa jengkel dan kesal. Bagaimana kalau harus menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sesuatu yang sama sekali kita tidak ketahui waktunya? Seperti ada yang mengatakan, jodoh itu di tangan Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Lantas bagaimana sikap kita saat kita menunggu janji itu terwujud? Apakah kita akan menunggu dengan diam atau kita akan menunggu dengan aktif? Belum lagi jika ada pertanyaan dari sekitar kita. Sudah umur segitu kok belum punya suami, belum punya istri, atau bahkan belum punya pacar? Nggak bisa cari pasangan ya? Atau jangan-jangan nggak laku ya? Atau ketika kita sadar bahwa Tuhanlah yang memberi anak, lantas bagaimana sikap kita saat menunggu semua itu terwujud? Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, belum lagi ada bumbu-bumbu sedap dari sekitar kita. Kok belum punya anak? Padahal nikahnya sudah bertahun-tahun. Yang mandul siapa? Loh, kok anaknya cuma 1? Anaknya cuma 2? Nggak nambah lagi biar rame? Mungkin menunggu bagi sebagian kita bukan merupakan hal yang menyenangkan. Bahkan menunggu dapat membuat kita menjadi minder, putus asa, stres, atau bahkan sampai tahap depresi. Tapi hari ini kita diajak belajar dari 2 orang lansia yang dengan setia menunggu kedatangan Mesias. Tidak hanya hitungan jam mereka menunggu, tapi bertahun-tahun. Mereka menyambut Sang Mesias dengan penuh sukaria. Mereka adalah Simeon dan Hana. Injil Lukas tidak secara detail menuliskan sejak kapan Simeon menunggu dan berapa usianya saat itu. Tetapi banyak penafsir yang menduga usia dari Simeon sudah sangat lanjut saat bertemu bayi Yesus. Dugaan ini didasari dari 2 ayat. Yang pertama ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Dan juga ayat 29, ketika Simeon sudah bertemu dengan bayi Yesus, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu." Kita mungkin tidak bisa menunggu dengan tenang saat kita tidak kenal dekat dan tidak percaya kepada seseorang yang kita tunggu. Kita pasti akan selalu gelisah, ragu, dan bertanya-tanya akan kepastiannya. Namun relasi yang baik yang dimiliki oleh Simeon dengan Tuhan adalah dasar iman yang baik yang dapat membuat Simeon hingga lanjut usia masih setia menunggu dan percaya pada janji Tuhan dinyatakan padanya, tanpa dirinya harus merasa gelisah dan khawatir. Kedekatan dengan Tuhan membuat Simeon bertumbuh menjadi pribadi yang benar dan saleh. Karena kesalehannya
dia tidak pernah menolak Roh Kudus yang menuntunnya, sehingga dapat bertemu dengan Mesias meskipun terwujud dalam diri bayi Yesus yang berasal dari keluarga miskin. Gambaran ideal seorang Mesias adalah gambar seorang raja yang kuat, bijaksana, yang dapat mengalahkan siapapun yang menjadi musuhnya. Menurut kacamata manusia biasa, bayi Yesus dengan segala kemiskinannya tidak dapat dilihat sebagai Mesias. Bayi Yesus tidak datang dengan domba atau kambing untuk dipersembahkan kepada Tuhan sesuai hukum Tuhan. Bayi Yesus datang dengan ayah ibunya yang hanya membawa 2 ekor tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, di mana persembahan dengan menggunakan tekukur atau merpati adalah gambaran kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga miskin saat itu. Tapi karena tuntunan Roh Kudus, Simeon bahkan dapat dengan bersukacita saat janji Tuhan dinyatakan padanya, meskipun dengan keadaan yang tidak sesuai dengan gambaran ideal pada umumnya saat itu. Yang kedua adalah Hana. Identitas Hana terpapar lebih jelas daripada Simeon dalam Injil Lukas. Hana adalah seorang nabi perempuan. Dia adalah seorang lansia yang berusia 84 tahun. Dan dia juga tidak pernah berhenti menantikan kedatangan Mesias. Hana pun memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan ibadahnya dilakukan dengan cara berdoa dan berpuasa. Saat penantiannya berakhir, setelah bertemu dengan bayi Yesus, dengan berdasar rasa syukur dan sukacita, Hana kemudian menceritakan kepada banyak orang tentang Mesias yang saat itu telah ada bersama-sama dengan mereka. Mesias yang dapat melepaskan mereka dari penderitaan. Sikap dan cara hidup Simeon Hana adalah sebuah contoh iman dan kesetiaan yang baik saat menanti janji Tuhan dinyatakan pada mereka. Meskipun dalam rupa bayi mungil yang lemah dan bukan dari keluarga kaya, tidak membuat mereka ragu ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka tentang bayi Yesus yang adalah Mesias. Meskipun hadirnya Mesias saat itu tidak dengan instan membuat hidup banyak orang berubah, tapi dalam iman dan pengharapan Simeon Hana, mereka percaya bahwa hari pembebasan itu akan tiba di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita hidup di zaman yang tidak pasti. Kita sering berjumpa dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang mengajak kita untuk menunggu. Kapan aku punya pasangan? Kapan aku punya anak? Kapan aku bisa sehat lagi? Kapan aku bisa pulih lagi? Kapan aku bisa bertemu dengan teman-temanku? Kapan aku bisa ke gereja lagi? Kapan corona akan berakhir? Semuanya itu serba tidak pasti. Dan ketidakpastian dalam hidup seringkali membuat kita gelisah, khawatir, bahkan berputus asa. Ketidakpastian seringkali membuat kita merasa hidup dalam kegelapan. Meskipun banyak pemberitaan firman yang sudah kita dengar, sudah banyak artikel-artikel rohani yang kita baca, meskipun seringkali kita membaca Alkitab tentang Tuhan yang maha segalanya, yang mampu memelihara Israel selama 40 tahun di padang gurun, Allah yang mampu memulihkan keadaan Ayub yang menderita, tentang Allah yang melindungi Daud dari setiap mara bahaya, tentang Tuhan yang turun ke dalam dunia, menderita sengsara untuk menebus dosa kita. Tapi terkadang iman kita masih tidak bisa sekuat Simeon dan Hana, 2 lansia yang beriman dengan teguh dan setia hingga akhir hidupnya. Memanglah pada masa-masa ini sakit, kehilangan pekerjaan karena PHK, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, kesulitan mencari uang, merupakan ketidakpastian yang menyesakkan jiwa. Kadang-kadang juga terlihat menakutkan, seolah-olah jalan hidup menjadi gelap dan tidak ada lagi cahaya untuk menerangi jalan kehidupan kita.
Akan tetapi, menyerah dan pasrah pada keadaan yang buruk bukanlah suatu kebijaksanaan hidup yang baik bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Berjuang dan terus berjuang dalam situasi sulit dan percaya suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya pada kita. Itu adalah wujud iman dan kesetiaan hidup orang Kristen. Natal baru saja kita rayakan. Peringatan akan kelahiran Yesus adalah sebuah bukti bahwa kedatangan Allah ke dunia adalah wujud kepedulian Allah kepada penderitaan umatnya. Allah yang membebaskan yang tertindas, Allah yang memulihkan orang banyak, baik secara fisik maupun keadaan sosialnya. Kita tidak lagi menunggu seperti Simeon Hana saat itu. Juru selamat kita telah hadir ke dunia, dan janji Allah pada masa lampau sudah digenapi. Yesus sudah datang. Sukaria penyambutan Mesias kiranya mampu mengisi hati kita semua. Bagaimana tidak bersukaria, karena kita semua memahami dan tahu bahwa Allah dapat diandalkan dalam hidup kita. Segala janjinya dan kebaikan Tuhan akan selalu digenapi dalam kehidupan kita semua setiap hari. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Perjamuan kudus ini juga mengikut sertakan anak-anak yang sudah dibaptis. Untuk itu, diharapkan orang tua dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut perjamuan kudus. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia,
Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Januari 2021 mendatang. Terima kasih. Marilah kita menundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami saat ini ingin mendoakan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami selalu berharap bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait menjaga kesatuan NKRI boleh berjalan dengan baik, supaya masyarakat di Indonesia ini dapat hidup berdampingan, aman, dan damai, meskipun memiliki banyak sekali perbedaan.
Kami juga mendukung dalam doa usaha-usaha pemerintah terkait dengan penanganan korupsi dan terorisme. Semoga program-program pemerintah dan apa yang dilakukan pemerintah boleh berjalan dengan baik. Bapak, saat ini kami juga ingin mendukung doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya tangan dokter dan perawat dan obat-obatan yang mereka gunakan dapat menjadi sarana kesembuhan yang Tuhan pakai untuk mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan, supaya mereka dapat mendampingi saudara kami yang sakit dengan baik dan penuh dengan sukacita dalam hati mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk tenaga medis yang bersama-sama dengan masyarakat Indonesia berjuang melawan corona. Saat ini kami juga ingin mendukung mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dalam usaha-usaha mereka saat mereka menjalankan tugasnya. Sembuhkanlah mereka bila mereka ada yang sakit karena corona, dan pulihkanlah mereka yang kelelahan. Biarlah mereka selalu bersemangat di dalam menjalankan setiap panggilan mereka. Saat ini kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam hidupnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena corona. Kami berdoa supaya mereka boleh dengan semangat terus mencari pekerjaan yang baru. Berkatilah mereka Tuhan dalam usaha jerih lelah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup atau sedang menanti janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Berilah saudara-saudara kami ini kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa tabah, sabar dalam menjalani pergumulan kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Doa ini kami landaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan suatu ucapan syukur kepada Tuhan dengan dasar pemberian persembahan kita ialah dari 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Keadilan, damai, sukacita.
Mari kita berdoa untuk persembahan dan ucapan syukur ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur karena Engkau sudah memberikan waktu kepada kami di dalam ibadah pagi hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan semua renungan-renungan-Mu Tuhan yang selalu menuntun di jalan hidup kami. Dan juga kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya Bapa sucikan, Bapa berkati persembahan ini sehingga berguna bagi kebutuhan gereja-Mu di sini. Dan juga bagi pengelola, bendahara keuangan, biarlah Tuhan tuntun sehingga dapat berjalan dengan baik, mengurus semua persoalan keuangan gereja dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.